Kamu nggak makan? Jadi jam istirahat lo ini? Duluan deh, Aku masih penasaran soal materi yang disampaikan ke Mega tadi. Lah, materi apa namanya? Itu loh, materi tentang demografi Indonesia. Gitu. Kamu mau tahu nggak kelebihan dan kekurangan dari demografi negara kita? Emang ada ya? Adalah. Kalian harus simak videonya ya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nilo Putri Prianggreni, nomor absen 35. Saya berasal dari 124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan dari demografi negara kita, yaitu Indonesia. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu demografi. Demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia, seperti ukuran, jumlah, dan distribusi penduduk. Demografi Indonesia mencakup statistik populasi Indonesia, seperti jumlah, kepadatan penduduk, dan struktur. Tahu nggak sih kalau Indonesia merupakan negara keempat dengan penduduk terbanyak di dunia, sebanyak 270 juta manusia. Nah, hal ini tentu membawakan kelebihan dan kekurangannya. Mau tahu nggak apa kelebihan dan kekurangannya? Yuk, simak videonya. Kelebihan dari penduduk Indonesia yang memiliki jumlah sangat besar, yaitu tenaga kerja yang besar. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia juga menyediakan jumlah tenaga kerja yang besar. Hal ini dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai sektor ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Kedua, potensi untuk meningkatkan konsumsi. Dengan populasi yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan konsumsi domestik. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Ketiga, potensi untuk memperkuat industri kreatif. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia juga memberikan potensi untuk memperkuat industri kreatif. Hal ini dapat membantu meningkatkan ekonomi kreatif yang meliputi sektor seperti seni, budaya, teknologi informasi, dan media. Selain memiliki kelebihan, tentunya jumlah masyarakat Indonesia yang sangat besar memiliki kekurangan, yaitu kesenjangan ekonomi yang tinggi. Jika populasi tumbuh cepat tanpa diimbangi dengan distribusi kekayaan yang merata, maka dapat terjadi kesenjangan ekonomi yang tinggi antara penduduk kaya dan miskin. Hal ini dapat memicu masalah sosial dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kedua, jumlah pengangguran yang tinggi. Jika pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pertumbuhan populasi, maka dapat menyebabkan jumlah pengangguran yang tinggi. Hal ini dapat memicu adanya aksi kriminal karena sempitnya lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatnya tekanan pada lingkungan dan sumber daya alam. Semakin banyak penduduk, semakin besar pula tekanan yang diberikan pada lingkungan dan sumber daya alam. Jika negara tidak mampu mengatasi tantangan lingkungan ini, maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.